Misteri Atlantis, legenda atau kenyataan. Selama ribuan tahun, kisah tentang kota yang hilang telah memikat imajinasi manusia. Peradaban yang maju, penuh dengan teknologi canggih dan kekayaan yang tak terbayangkan lenyap dalam semalam. Tenggelam di bawah gelombang, hanya menyisakan misteri untuk direnungkan oleh generasi mendatang. Inilah kisah Atlantis. Bergabunglah dengan saya saat kita menjelajahi legenda Atlantis, menelusuri asal-usulnya, memeriksa bukti-bukti, dan menyelidiki misteri abadi yang terus memikat para sejarawan, arkeolog, dan pemimpi. Apakah Atlantis adalah tempat nyata yang dihancurkan oleh bencana alam, atau hanya merupakan kisah peringatan yang dibuat oleh Plato? Mari kita selami lebih dalam dunia misteri bawah laut, dan telusuri kebenaran di balik legenda Atlantis. Persiapkan diri Anda, karena kita akan memulai perjalanan yang mendebarkan melalui sejarah, mitologi, dan sains. Kisah Atlantis, seperti yang kita ketahui, pertama kali muncul dalam tulisan-tulisan filsuf Yunani kuno, Plato. Bayangkan, Athena, sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Plato dalam dialog filosofisnya Timaeus dan Critias menggambarkan sebuah peradaban pulau yang kuat yang ada sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya. Menurut Plato, Atlantis adalah kerajaan maritim yang luas, lebih besar dari Libya dan Asia Kecil yang disatukan, terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik. Plato menyatakan bahwa kisah Atlantis diturunkan kepadanya melalui tradisi lisan, yang asalnya dapat ditelusuri kembali ke Solon, seorang negarawan Athena yang dihormati. Solon, menurut Plato, mendengar kisah itu dari para pendeta Mesir selama kunjungannya ke Mesir. Apakah ini merupakan indikasi dari tradisi lisan kuno yang menghubungkan budaya yang berbeda melalui kisah-kisah tentang masa lalu yang hilang? Atau ini perangkat sastra yang digunakan Plato untuk mengilustrasikan poin filosofis? Ini yang berfilj from Bilfap dan Proserengit saat ini. Plato melukiskan gambaran yang jelas tentang Atlantis, menggambarkan sebuah utopia dengan keindahan dan kecanggihan yang luar biasa. Bayangkan sebuah kota yang megah, tertata dalam lingkaran konsentris tanah dan kanal, dihiasi dengan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu putih, hitam, dan merah. Di pusatnya terdapat sebuah kuil yang didedikasikan untuk Poseidon, dewa laut, bersinar dengan emas, perak, dan orichalcum, logam legendaris yang dikatakan bersinar terang. Atlantis, menurut Plato, adalah surga teknologi. Mereka memiliki sistem irigasi yang canggih, air panas dan dingin mengalir di istana-istana, dan mereka bahkan memiliki arena pacuan kuda. Penduduk Atlantis yang dikenal karena kecerdasan dan keterampilan bahari mereka telah membangun kerajaan yang luas yang membentang melintasi Atlantik. Mereka adalah kekuatan militer yang tangguh, dengan angkatan laut yang dikatakan terdiri dari 1.200 kapal dan periode Eropa dan Afrika. Tetapi kisah Atlantis, seperti banyak peradaban besar dalam sejarah, adalah kisah tentang kejayaan dan kejatuhan. Menurut Plato, penduduk Atlantis yang dulunya berbudi luhur menjadi serakah, haus kekuasaan, dan korup secara moral. Kesombongan mereka tumbuh seiring dengan kekayaan mereka, yang menyebabkan mereka menantang para dewa. Sebagai pembalasan atas pengkhianatan Atlantis, para dewa melepaskan murka mereka. Gempa bumi dahsyat mengguncang pulau itu, gunung berapi meletus, memuntahkan lahar cair ke langit, dan tsunami dahsyat menghantam pantai menelan kota dan penduduknya di kedalaman laut. Dalam satu hari yang mengerikan, Atlantis lenyap dari muka bumi, tenggelam di bawah ombak. Nasibnya menjadi kisah peringatan bagi generasi mendatang. Sejak Plato pertama kali menulis tentang Atlantis, misteri keberadaannya telah memicu perdebatan dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Atlantis adalah tempat yang nyata, hilang dalam bencana alam, atau hanya merupakan alegori? Sebuah kisah peringatan yang dibuat oleh Plato untuk menyampaikan kebenaran filosofis dan moral. Para sarjana, sejarawan, dan arkeolog telah mengajukan banyak teori, menempatkan Atlantis di berbagai lokasi dari Laut Mediterania hingga Samudra Atlantik, dan bahkan Antartika. Beberapa percaya bahwa Atlantis adalah representasi simbolis dari peradaban Minoan atau peradaban kuno lainnya yang musnah oleh letusan gunung berapi Terra. Yang lain menganggapnya sebagai metafora untuk bahaya potensial dari kesombongan manusia dan pengejaran kekuasaan yang sembrono. Chapter 5, Atlantis dalam budaya populer.
Terlepas dari sifatnya yang sulit dipahami, atau mungkin karena itu, kisah Atlantis terus memikat imajinasi kolektif kita. Selama berabad-abad, legenda Atlantis telah menginspirasi banyak karya sastra, film, acara TV, dan video game. Dari 20.000 Liga di Bawah Laut karya Jules Verne di mana Kapten Nemo memimpin ekspedisi ke reruntuhan Atlantis, hingga film animasi Disney Atlantis The Lost Empire, manch PC tidsstiguting igzumnes premierset flultiksdu expin. Atlantis swimming the spacing spite. Chapter 6 Pencarian Arkeologis. Terlepas dari banyaknya teori dan spekulasi, bukti arkeologis yang kredibel tentang keberadaan Atlantis tetap sulit dipahami. Banyak klaim telah dibuat selama bertahun-tahun, tetapi tidak satu pun dari klaim tersebut yang tahan terhadap pengawasan ilmiah. Beberapa formasi geologis, seperti Bimini Road di Bahama, awalnya dianggap sebagai bukti Atlantis, tetapi kemudian terbukti sebagai formasi alam. Pencarian Atlantis terus berlanjut, didorong oleh campuran romansa, petualangan, dan keinginan manusia yang melekat untuk mengungkap misteri masa lalu kita. Chapter 7, Pesan Moral dari Kisah Atlantis. Meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan bukti konklusif tentang Atlantis, warisan yang ditinggalkannya melampaui bidang arkeologi atau sejarah. Kisah Atlantis berfungsi sebagai kisah peringatan, mengingatkan kita tentang pasang surut peradaban, sifat fana kekuasaan, dan potensi kehancuran diri manusia. Apakah Atlantis adalah tempat yang nyata atau produk imajinasi Plato? Kisahnya terus beresonansi dengan kita hingga saat ini, mendesak kita untuk merenungkan nilai-nilai kita, hubungan kita dengan alam, dan warisan yang ingin kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Outro, legenda yang abadi. Misteri Atlantis, kota yang hilang, telah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Apakah Atlantis adalah peradaban nyata yang hilang dalam bencana alam atau hanya alegori yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan poin filosofis? Kisahnya terus beresonansi dengan kita hingga saat ini. Kisah Atlantis berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan alam, potensi kerapuhan peradaban manusia, dan pentingnya untuk hidup selaras dengan planet kita. Meskipun kita mungkin tidak pernah mengungkap semua rahasia Atlantis, pencarian kota yang hilang itu sendiri adalah bukti rasa ingin tahu manusia yang tak terpadamkan dan keinginan kita untuk memahami masa lalu. Jadi apakah Atlantis adalah legenda atau kenyataan? Jawabannya mungkin tersembunyi di kedalaman lautan, menunggu untuk ditemukan, atau mungkin tetap menjadi misteri abadi, menginspirasi kita untuk terus menjelajahi, mempertanyakan, dan membayangkan.